Nah, oke baik. Jadi di kelas kali ini aku mau ngebahas cara mudah bikin desain yang cantik dan menarik untuk Instagram. Nah, dan tak hanya itu, teman-teman juga bakal dapetin tips dan trik supaya desain yang udah kita buat menarik dan bisa mempercantik tampilan Instagram teman-teman. Nah, tapi sebelum mulai, aku mau tahu dong kalau teman-teman itu biasanya kalau ngedesain itu pakai aplikasi apa? Nanti boleh ditulis di kolom chat ya. Pakai Canva. Nih, kita lihat. Pakai Canva semua ya, rata-rata pakai Canva semua. Emang Canva itu dikhususkan untuk business owner gitu. College Mailer. Oke. Nah, di sini itu rata-rata pakai Canva semua ya, teman-teman. Nah, jadi aku tuh mau berbagi dulu nih tipsnya. Jadi ada beberapa macam cara yang bisa teman-teman gunakan atau dipraktekkan gitu ya untuk mempercantik tampilan Instagram teman-teman. Nah, jadi di sini tuh aku mau prakteknya itu pakai aplikasi Canva ya. Dan dipastiin teman-teman juga udah pada punya aplikasi Canva-nya. Yang Canva-nya di HP boleh dibuka atau yang mau di laptop juga boleh dibuka juga ya. Nah, kita langsung aja ya masuk ke praktek. Langsung praktek aja. Belajar desain grafis, selain diamati, tiru, dan modifikasi, biasanya teman-teman lihat referensinya itu di mana? Atau mungkin, enggak, aku mah suka-suka aku aja, yang penting desainnya jadi gitu. Pengen tahu dong kalau misalnya teman-teman nyari referensi desainnya itu di mana gitu. Atau teman-teman punya branding sendiri. Kakak, ya. Di Google, ngasal aja yang penting dirasa lucu dan bagus. Ya bisa ya. Asal pesan yang ada di dalamnya itu tersampaikan dengan baik ya, boleh. Suka-suka kita juga boleh gitu, tapi pesan yang ada di desainnya itu harus tersampaikan ke audiens yang akan lihat desain kita. Selain amati, tiru, dan modifikasi, ada beberapa hal loh yang perlu teman-teman perhatikan, terutama saat teman-teman mencari cara belajar desain grafis. Nah, sebagai non-designer, mungkin termasuk aku juga ya, aku juga otodidak. Jadi kita juga sama-sama belajar ya di sini gitu. Mungkin kita tuh pernah ngerasa kalau desain yang udah dibuat itu belum terlihat profesional atau tidak sesuai dengan apa yang teman-teman mau gitu. Tapi jangan khawatir nih, di sini aku mau bagi tips dan trik desain grafis untuk membantu teman-teman lebih mahir walaupun kita sama-sama bukan seseorang yang berpengalaman gitu ya. Nah, pertama, ini aku izin share screen ya. Mana pisangnya? Gak usah banyak-banyak nih, atau ambil pisangnya. Bentar ya teman-teman. Manfaatnya aku masih lupa dari ini. Mau yang mana mas? Serah. Hai. Nih, sebelum aku mulai ya, aku mau bacain dulu nih komentar dari teman-teman. Ada yang masih suka-suka, ya sama. Cari Canva terus diganti gambar produk sendiri. Oh, maksudnya pakai template Canva ya, Kak Siti. Terus ada Iya. Kak Baik Nila, ini pernah nyoba pakai Canva tapi belum pede sama editan.
Nah, jadi ternyata teman-teman kalau misalnya kita tuh belum pede dengan hasil sendiri itu ya, mungkin karena kitanya tuh belum merasakan. Jadi feel-nya itu belum dapat gitu. Nah, jadi di sini kita mau bikin desain yang teman-teman tuh pede gitu. Simple, minimalis tapi menarik gitu. Gitu ya. Ada yang mentok di ide teh. Nah, aku juga sering ya mentok di ide, tapi gimana ya, biasanya tuh aku suka nanya ke temen ataupun aku nanyanya ke Google sama. Suka nyari referensi-referensi di Google gitu untuk desainnya. Kalau untuk isi kontennya, aku mungkin belajar dari buku, entah itu dari buku ataupun dari video-video yang udah aku tonton gitu. Kayak gitu. Kalau itu pun isinya tentang tips atau edukasi seputar parenting atau apapun itu yang berhubungannya sama bisnisnya teman-teman, kayak gitu. Nah, di sini ada yang bilang sering nyoba Canva tapi hasilnya kayak terlalu rame atau warna dan hurufnya berantakan. Nih, kalau tips dari aku nanti teman-teman bisa pakai apa tuh ya namanya? Tools untuk kombinasi warna. Nah, nanti aku share ya si link untuk mix and match warnanya. Enggak cocok gitu. Nah, nanti aku kasih linknya ya. Nah, terus Kak Iis Nurhayati, kadang hasil foto aja Kak diedit kasih tulisan brand aja. Ya, simple ya. Nah, mungkin untuk yang baru belajar berproses gitu ya. Aku juga dulu masih kayak gitu. Masih asal taruh aja. Yang penting mah ada bacaannya ini teh namanya produknya apa gitu. Tapi setelah ngedit-ngedit gitu, belajar lagi, berproses sampai bisa kayak gitu. Memang hasilnya itu enggak instan gitu ya. Jadi memang harus kita tuh konsisten belajar setiap harinya. Nah, langsung kita masuk aja ya. Masuk ke cara bikin desainnya. Nah, aku mau izin share screen ya ke teman-teman semua. Ya. Nah, ini. Nah, jadi di sini tuh ada sebentar. Nah, di sini tuh ada desain yang udah dibikin oleh tim Yuka ya tentunya. Ada tim produksi Yuka. Nah, coba teman-teman eh, deskripsiin seberapa sulit untuk mengerjakan ini. Atau misalnya, ini mah mudah gitu. Gitu. Coba tulis di kolom chat ya. Nah, jadi kita langsung masuk ke cara bikinnya nih. Yang pertama, Canva-nya. Itu teman-teman bisa, kan kadang kita tuh yang paling diutamakan tuh yang harus kita tahu adalah keyword. Keyword dari elemen-elemen yang ada di gitu. Nah, di sini tuh ada elemen apa aja nih? Di bawah ini yang bergelombang ini tuh ada elemen yang ada di
garis dan bentuk. Nih, teman-teman tinggal ke bawah aja. Cari. Nah, ini tinggal diperbesar. Nah, misalnya segini. Untuk warnanya nanti kita ubah di akhir aja ya. Atau misalnya teman-teman mau warna apa coba? Coba teman-teman tulis ya, request, boleh request warna, mau warna apa nih si desainnya yang kali ini. Biru, pink, biru. Nih, karena yang request warna biru ya. Aku mau warna biru aja deh. Nah, misalnya birunya biru pastel gitu ya. Nih, kita warna, teman-teman bisa masuk ke sini. .co. Nah, ini tuh bisa untuk mix and match untuk warna desain teman-teman. Nah, karena di sini teman-teman kebanyakan yang minta warna biru nih, jadi teman-teman nggak usah ribet. Aduh, birunya kayak gimana ya? Aku harus nyari dulu ke Google. Enggak. Nah, teman-teman bisa langsung cari aja di sini. Di sini ada blue. Nah, di sini tuh kan birunya banyak banget ya. Nih, teman-teman tinggal pilih mau biru yang mana. Kode warnanya ya. Jadi nanti teman-teman setelah ininya diklik kan itu ke copy ya. Nanti tinggal masuk ke Canva-nya ya. Nih, misalnya untuk warna dasarnya ini birunya. Klik aja. Terus masuk ke sini. Salah. Sini. Terus warna nih, ada sini. Tinggal copy aja. Nah, warnanya tadi udah di-copy di sini menggunakan kode warna yang udah di-copy di awal ya. Nah, untuk warna background-nya kalau putih kurang serasi gitu ya, kurang srek. Nah, jadi teman-teman bisa masuk lagi ke yang tadi di colorhunt.co. Nah, teman-teman banget nulis ini. Catat ya, biar untuk memadukan warnanya itu gak lupa nih, atau misalnya nggak pusing nih. Ini harus pakai warna yang apa nih, biar nggak kemana-mana gitu. Warnanya tuh nggak acak-acakan lah gitu ya bahasanya. Nih, klik ini ya. Lalu teman-teman bisa masuk ke sini, ubah lagi background-nya. Sip. Nah, gitu. Terus di sini tuh kita lihat ada kotak putih ini ya. Ini bisa teman-teman cari dengan keyword square. Nah, ada di sini. Teman-teman klik aja. Sesuaikan posisinya. Nah, kayak gitu. Ini udah pastikan udah di tengah ya. Tuh teman-teman bisa geser-geser dikit aja. Misalnya warnanya warna putih juga ya. Misalnya warna putih juga. Nih, setelah itu kita lihat lagi di sini. Kita menggunakan ini yang di tengahnya itu ada yang bulat gitu ya. Kita cari untuk si keywordnya itu circle. Nih. Ini. Terus ukurannya diperkecil. Tempel di tengah. Nih, kayak gitu. Terus, nah, kenapa sih ini tuh ada ngebayang-bayangnya gini ya? Ini tuh biar si desainnya itu kelihatan hidup. Jadi kayak 3 dimensi gitu. Nih. Jadi kayak apa ya?
kayak bervolume gitulah. Nah, nanti teman-teman bisa tambahin di bawahnya itu shadow. Untuk keywordnya itu shadow ya. Ini teman-teman bisa nambahin yang free ya, karena ini tuh pro. Ini bisa diperkecil ke belakang. Dan posisinya itu ini posisi si shadow-nya di kebelakangin ya. Nih, kok ini shadow-nya terlalu mencolok gitu ya. Nanti teman-teman bisa transparansi aja. Posisinya di tengah ya. Nah, kayak gitu. Sip. Terus teman-teman bisa tambahin teks. Nah, di sini juga untuk penambahan teks, teman-teman itu bisa memadupadankan dua font ya. Yang satu misalnya fontnya itu yang kerlik-kerlik kayak gini. Nah, yang satunya lagi mau yang tegak aja biasa. Nah, biasanya untuk font itu sendiri, yang bagus itu diperpadukannya 2 sampai 3 font ya. Nah, untuk fontnya itu bisa kita pakai yang curly-nya kita pilih yang apa ya, di quotes-nya misalnya tentang bersyukur gitu ya. Bersyukur. Ketik aja dulu nih sama teman-teman. Bersyukur. Nih kita ganti misalnya mau sama kayak yang tadi. Yang tadi itu namanya fontnya Halimum. Nah, kayak gitu. Sip, ukurannya itu tergantung teman-teman ya, tapi diusahakan tidak kebesaran dan tidak kekecilan. Nah, aku tuh misalnya ngerasa kalau fontnya itu udah pas nih, nggak kekecilan, nggak kebesaran, ternyata pas diposting kebesaran. Nah, mungkin untuk ukuran di sininya nih, di bawah ini, teman-teman mungkin terlalu kebesaran nih. Jadi, ini tuh sebenarnya udah besar gitu ya di sini. Tapi pas diposting kecil nih. Ternyata teman-teman ngeditnya itu si ukuran si kanvanya ini tuh di zoom gitu. Jadi kita tuh harus menyesuaikan misalnya di 50 atau di 60-an gitu. Biar sesuai gitu. Nah, misal selesai ya. Nih, fontnya itu bisa warnanya diganti. Nih, misalnya fontnya mau diganti, mau warna yang apa ya, misalnya di sini. Nah, ini kan masih biru-biru gini ya. Biasanya yang biru itu bagusnya dipadu-padankan dengan yang itu cuman agak gelap. Misalnya teman-teman yang tadi fontnya warnanya di sini, lalu tarik nih ke kanan. Nah, kan jadi gelap, tapi warnanya tetap senada kayak gitu. Nih. Terus untuk isinya bisa misalnya ditambahkan bersyukur, bisa menambah rezeki misalnya ya. Ini aku nggak tahu nih quotes yang ngawur ya, tapi ya ini yang terlintas. Nih teman-teman bisa misalnya apa ya yang lucu, yang bagus buat quotes itu, yang penting itu kalau font itu orang bisa baca. Kalau orang nggak bisa baca, berarti desainnya itu kurang apa ya? Kurang dimengerti lah. Ya, jadi si tujuannya itu nggak jelas, belum jelas gitu. Orang tuh baca ini tuh apa sih gitu. Jadi diusahakan teman-teman menggunakan font yang mudah dibaca sama orang lain, tentunya audiensnya teman-teman. Nah, untuk pemilihan font ini juga bisa disesuaikan sama target marketnya teman-teman. Nih, kalau misalnya target marketnya kebanyakan ibu-ibu gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai font yang gampang banget nih dibaca kayak Glacial ini. Tapi kalau misalnya target market teman-teman remaja gitu atau eh, remaja beranjak dewasa di antara usia 19 sampai 25 lah misalnya.
teman-teman bisa menggunakan font yang tentunya dengan yang mereka senangi misalnya. Misalnya di usia segitu tuh sukanya yang spasinya itu tidak terlalu renggang gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya ibu-ibu tuh bisa ditambah aja nih ininya. Nah, jadi ini lebih terlihat mudah dibaca sama teman-temannya. Nih, kalau misalnya yang ini, atau misalnya mau otomatis aja udah segitu nggak. Udah deh. Terus di sini tuh ada elemen, bisa ada daun. Ini teman-teman bisa kasih leaf. Nih, ini yang ini. Nah, teman-teman bisa pakai nih, boleh dimiringkan ke kanan atau ke kiri, itu sesuai dengan keinginannya teman-teman ya. Nih, atau mau dikebelakangin karena pengen segini misalnya. Nih, bisa dikecilin. Ini warnanya bisa diganti. Terus, karena kalau misalnya sebelahnya lagi nggak dipakai, kurang serp gitu ya. Nih, teman-teman bisa di copy aja dari sini. Untuk gambarnya bisa di flip. Nanti teman-teman putar sedikit. Gini. Terus dimundur aja untuk elemennya. Nih, kayak gini. Nih, kenapa sih Kak misalnya yang ini tuh ada eh, lainnya? Nih, teman-teman kalau misalnya mau pakai garis atau tambahan elemen lain juga bisa. Nih, biasanya ukurannya di 27 misalnya pas. Panjangin, posisi di tengah. Teman-teman bisa kasih line. Lainnya bisa diambil di garis dan bentuk aja. Nih. Dan untuk ketebalan garisnya juga teman-teman bisa sesuaikan nih. Misalnya, wah Kak ini ketebalan gitu ya. Nanti teman-teman bisa masuk ke sini. Nih ketebalan garisnya bisa dikurangi. Nih, jadi lebih tipis kan? Nih, ininya langsung bisa ditarik aja. Nah, untuk warna si garisnya ini juga bisa disesuaikan. Kayak gini. Mau nambahin teks nih, karena kan ribet ya kalau misalnya harus ke sini dulu misalnya untuk nambahin. Nih, teman-teman bisa diklik aja di teks yang ini, tinggal tambah di sini, lalu tarik ke bawah, teman-teman ganti teksnya. Misalnya kayak foto barusan. Nih. Nah, udah deh. Kayak gitu. Kalau untuk desainnya seperti ini. Atau teman-teman mau desainnya seperti ini. Misalnya, nih, ini juga teman-teman tinggal tambah dulu ya ke bawah. Teman-teman tinggal masuk ke garis dan bentuk tadi. Terus teman-teman cari, ya ini kan yang sesuai ya. Sip. Nah, sip. Tadi enggak. Nah, teman-teman kita langsung aja masuk ke cari elemen yang sama. Ya. Coba.
Nah, ternyata ada di bingkai. Kita nyari yang sama ya. Mana ya? Nih, ini. Tinggal masukin aja ke sini. Nggak ada suara ya? Di teman-teman suara Teatik ada nggak? Nggak ada suaranya, Mbak. Oh, nggak ada suaranya ya? Sebentar ya. Nah, mohon maaf ya, barusan ada kendala nih sedikit di jaringan internetnya, teman-teman. Nih, kita lanjut aja ya. Nah, misalnya produk teman-teman, apa ya, misalnya hijab. Kita cari aja ya. Aku fotonya masukin aja. Nih, set. Ya, terus teman-teman bisa kasih elemen yang kayak tadi nih. Nah, kalau misalnya teman-teman udah nemu elemen yang kayak tadi, ini yang bergelombang, tapi teman-teman itu misalnya cari lagi nih di sini. Kan nambah-nambah waktu juga gitu ya. Nah, teman-teman tinggal copy aja. Di salin. Kalau misalnya di pastenya itu usahakan pakai keyboardnya ya. Kalau misalnya yang di HP mah kan itu langsung pakai kayak ada tulisan gitu, tinggal tempel aja. Nah, kayak gini. Ini bisa dikeatasin sedikit. Lalu desainnya itu posisinya dikebawahin. Nih, kayak gini. Atau mau, kan karena aku jualan produk, aku pengen produknya itu lebih besar supaya yang orang-orang lihat itu pertama kalinya itu produknya. Nah, teman-teman lalu mau nambahin teks nih di sini. Di sini misalnya hijabnya itu hijab pasmina misalnya. Hijabnya itu bisa menggunakan font yang tadi, yang Halimum. Nih, teman-teman di sini juga bisa padu-padankan dua font ya untuk si nama hijabnya. Hijab pasmina. Nih, pasminanya bisa dari sini dulu. Tapi diganti jadi glasial. Nah, pinggir. Nah, perlu catatan nih untuk teman-teman semuanya ya. Perlu dicatat. Kalau kita misalnya mau nyimpen teks di sebelah kiri, usahakan si teksnya juga rata kiri. Kayak gini. Ini juga rata kiri ya harusnya. Nih, di sini kayak gini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nyimpen teksnya misalnya ada di sebelah kanan. Misalnya kita tarik ya di sini misalnya. Ini fotonya geserin dulu. Di sebelah ya. Nah, untuk batasnya sendiri nih, teman-teman lihat kan di sini ada yang kotak gini. Nah, usahakan di sini ya. Sip, misalnya di sini kayak gitu. Sip. Terus kalau misalnya teman-teman mau nambahin CTA, boleh di bawahnya misalnya nama Instagramnya. Nama Instagramnya misalnya apa ya? Fashion Muslim.
fashion muslim. Nih, teman-teman bisa perkecil, lalu simpan misalnya di tengah. Lalu teman-teman ini tuh bisa di bold ya sama teman-teman supaya jelas gitu. Kita cari Instagram, logo Instagramnya, biar bisa dimasukin ya. Nah, ke sini. Atau teman-teman tuh nggak mau pakai ini ya. Misalnya aku mau pakai warna disesuaikan dengan feed Instagramnya. Nah, teman-teman tinggal ganti aja di sini ya warnanya. Nih, semuanya kita ganti. Sip. Nah, kayak gitu. Nah, kalau begitupun kalau misalnya teman-teman si fotonya di tengah ya misalnya, usahakan si tulisannya juga kalau misalnya mau di kiri ya di kiri, di kanan, kalau misalnya di tengah ya di tengah juga kayak gitu. Supaya orang tuh mudah ngebacanya dan nggak asal naruh gitu untuk si fontnya itu. Nah, terus di sini tuh ternyata desain sederhana kayak gini itu bisa lebih menarik perhatian customer dibanding desain yang terlalu banyak elemen dan apa ya, dan asal nyimpen gitu. Karena itu kesannya itu tujuannya itu nanti yang pertama kita lihat itu desainnya gitu. Sedangkan orang itu yang mau mereka beli itu si hijabnya kayak gitu. Jadi diusahakan untuk yang paling ditonjolkan itu kalau kontennya foto produk itu teman-teman bisa lebih kalau misalnya teman-teman mau masukin kayak tadi ini tuh kayak misalnya quotes, teman-teman bisa tonjolin si quotes-nya gitu. Jadi untuk desain di sini itu tergantung teman-teman mau masukin apa. Kalau misalnya foto produk, teman-teman foto produknya itu harus digedein kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ngasih tips, tipsnya yang ditonjolin, elemennya yang dikecilin. Misalnya tips parenting nih, tips parenting untuk anak. Nih, teman-teman pastikan ada gambar anak-anaknya gitu. Nah, diusahain yang lebih besarnya itu tipsnya ya, si bacaannya. Karena orang itu bakal baca, nggak akan lihat gambarnya aja gitu. Kayak gitu. Nah, dan teman-teman yang kayak tadi ya, bisa gunain color palette yang senada kayak gitu. Karena untuk yang warna-warni kayak gitu itu nggak disarankan ya kalau misalnya teman-teman produknya itu fashion. Kalau misalnya mau warna-warni itu bisa untuk kids. Karena kan biar colorful ya. Nih. Terus pilih font yang tepat. Juga membangun brand ya, brand identity teman-teman gitu. Karena mereka teman-teman tuh harus bisa bikin desain yang mereka tuh lihat, oh ini tuh desainnya brand ini, oh ini tuh fontnya yang sering dipakai sama brand ini gitu. Jadi brandingnya teman-teman juga kebangun. Nah pentingnya desain itu kayak gitu ya. Jadi untuk membangun si brandingnya teman-teman juga. Nah, untuk masalah jarak spasi, dalam hal ini spasi bertindak sebagai aturan untuk membantu menyelaraskan elemen, menjaganya agar tetap seimbang nih ini ya, agar tetap seimbang. Jadi harus saling melengkapi. Misalnya jaraknya itu bisa untuk grid atau menggunakan ukuran jarak tertentu untuk membuat dasar pada desain kayak gitu. Misalnya nih teman-teman bisa si teksnya itu mau dijadiin apa ya, patternnya itu pakai teks aja nih misalnya nih bisa di atau kita buka aja ya baru nih copy dulu copy nih bisa dimasukin ke sini atau misalnya mau di bold semua sip
Ini kebesaran. Nih, di bold. Teman-teman bikin beberapa ya. Misalnya posisinya kayak gini. Nih, misalnya kayak gini aja. Nih, teman-teman bisa di transparansi. Nih, kayak gitu ya. Nah, terus teman-teman bisa masukin si fotonya tadi. Kita masukin dulu ya. Ini copy aja gitu ya, biar cepet. Nggak, misalnya teman-teman mau masukinnya yang pakai frame-nya ganti ya, jangan yang itu. Kita ganti yang bulat gitu ya. Kita coba yang bulat. Sebentar. Nah, misalnya aku mau bulatnya yang ini ah, biar lucu gitu ya. Ini bisa dimajuin dulu ke depan untuk ke depan banget. Nah, sini terbesar aja. Teman-teman tinggal masukin si gambar hijabnya. Nih, misalnya hijabnya ganti ya kita yang ini. Nah, hijab pasmina nih. Untuk elemennya teman-teman bisa tambahin yang tadi boleh atau misalnya kita cari lagi aja ya. Di sini. Misalnya elemennya ya sama aja ya. Kita cari aja di yang lain deh. Gradient. Nih, misalnya ini. Posisinya disesuaikan sama keinginan teman-teman. Mundur ke belakang, kita ganti warnanya jadi warna biru yang tadi ya. Nih. Nah, itu bisa diperkecil. Putar. Kayak gitu. Ini misalnya di sebelah sini. Kayak gitu. Nah, untuk si elemen bunganya, teman-teman bisa tambahin di elemen daunnya. Teman-teman bisa tambahin di pinggirnya ya. Misalnya daunnya ganti. Yang ini aja. Yang tadi udah teman-teman. Misalnya di masukin ke sini. Kayak gitu. Nah, untuk kejelasan produknya sendiri nih, teman-teman misalnya mau di mana? Aku mau misalnya mau di sini. Di pinggirnya misalnya pasmina panjang ukuran 100 berapa ya biasanya kerudung? 70 misalnya kali 70 misal ya ini. 70 kali 70. Nih, teman-teman bisa masukin di sebelah sini dengan catatan si ininya tuh di sebelah kiri, di rata kiri. Ini bisa di bold aja ya biar kelihatan. Kayak gitu deh. Nih teman-teman kalau misalnya mau nambahin CTA-nya lagi, bisa di ini misalnya di copy lalu disimpan di bawah. Kayak gitu. Kalau misalnya mau warnanya diubah itu gimana teman-teman ya? Nah, dan ini juga ini aku belajar. Nah, kalau misalnya untuk belajar desain sendiri itu paling paling sebentar ya kalau menurut aku
Kalau misalnya selain teman-teman mau desain di Canva, teman-teman juga bisa desain di Photoshop atau aplikasi-aplikasi lainnya. Teman-teman itu butuh waktu 1 sampai 2 bulan kalau misalnya pengen cepet banget gitu ngedesainnya dan ngerasa pede gitu di desainnya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman perbandingan nih ya, misalnya teman-teman mau rekrut jasa desain aja gitu atau pakai jasa desain gitu. Itu tuh benar-benar menurut aku ya em, ngeluarin biaya lebih banyak lagi gitu dibanding teman-teman belajar sendiri. Tapi itu pilihan teman-teman gitu ya, pilihan ada di teman-teman. Nah, kalau aku sih lebih saranin teman-teman belajar karena sebenarnya Canva itu mudah banget dan emang direkomendasikan untuk para online shop nih. Nah, kalau saya lihat dari hasil riset aku, kalau misalnya teman-teman pakai jasa desain atau rekrut karyawan gitu ya, itu bisa mengeluarkan effort lebih gitu. Tapi itu juga kalau misalnya teman-teman, aku sih lebih worth it ada karyawan gitu, karena aku nggak ada waktu nih buat bikinnya gitu. Nah, nggak apa-apa, itu tergantung teman-temannya. Tapi hasil riset aku, kalau misalnya teman-teman menggunakan jasa desain, teman-teman bisa menghabiskan uang 750.000 sampai 3,25 juta. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus, ada yang mau ditanyain dulu tentang desainnya? Oke, Teh Atik. Maaf ya, tadi sinyalnya hilang. Nah, karena 10 menit lagi ya ini, jadi kita masuk sesi tanya jawab aja gimana, Teh Atik? Teh Atik? Nggak ada? Nah, di sini ada yang tanya ya. Kalau pakai HP bisa pilih varian warna seperti contoh, Kak. Kalau misalnya pilih varian seperti di contoh ini, teman-teman bisa buka Google dulu ya. Nanti teman-teman ketik aja colorhan.co. Nanti teman-teman langsung masuk ke sini. Terus teman-teman tinggal pilih misalnya warna-warna yang diinginkan teman-teman. Misalnya warna untuk produk makanan itu biasanya yang bagus itu warna merah ya. Aku saranin warna merah. Nih, tinggal diklik aja warna merahnya. Teman-teman tinggal pilih untuk perpaduan warnanya di sini. Terus ada telat masuk Zoom. Kalau pakai HP, font handyman andalanku. Wow, mantap Mbak Elvidian. Nih. Kak, suaranya kecil banget. Oh iya. Maaf Kak, boleh minta rekamannya ya di grup KBM. Maaf saya telat masuk tadi. Keren desainnya Kak, warnanya sok desainnya ada kursusnya Kak. Oh iya, nanti ada rekamannya juga ya buat teman-teman yang masuknya telat gitu, masuk Zoom-nya telat. Nanti bakal kita share juga untuk rekaman Zoom-nya di grup KBM-nya ya. Mau tanya dong referensi untuk desainnya. Nah, biasanya kalau aku cari referensi desain itu ada di Creative Market. Atau enggak aku suka buka di freefic.com. Nih teman-teman nanti tinggal tulis aja ya. Ini aku ketik di kolom chat. Nih. Atau enggak langsung masuk aja di sini. Nah, di sini biasanya aku untuk
referensi desainnya. Nah, di sini ya. Misalnya teman-teman mau nyari desain fashion, misalnya. Nih. Ini close aja. Yang di sini ada beberapa rekomendasi desain fashionnya. Nih, aku mau lebih spesifik gitu ya. Cari referensi desainnya. Nih, teman-teman bisa tambahin desain fashion Instagram misalnya, karena untuk Instagram. Nih. Nah, disarankan ya teman-teman kalau misalnya mau masukin keywordnya itu bisa menggunakan bahasa Inggris, karena biasanya kalau menggunakan bahasa Indonesia itu suka nggak terbaca sama si free pick ini. Nih teman-teman bisa catat ya. Kreatif market. Itu preferensi desainnya. Nah, loadingnya. Nih misalnya grafik ya. Masuk ke sana. Display. Nih, banyak-banyak cari referensi supaya desainnya kita itu setiap harinya itu ada perubahan gitu. Nah, untuk desainnya ini teman-teman nggak bisa asal misalnya karena aku suka yang desain yang tadi, misalnya yang ini. Aku mau ganti misalnya. Karena pengen nyoba warna baru gitu. Sebenarnya itu tuh nggak disarankan ya, karena untuk pemilihan warnanya sendiri itu udah membangun brandingnya. Teman-teman bisa konsisten menggunakan warna yang sama, tetapi elemennya itu boleh diubah aja. Nah, misalnya kan yang tadi itu ada daun ya, misalnya teman-teman diubah nih buat besok aku mau bunga, tapi untuk konsepnya itu sama ya. Hanya saja misalnya kan kalau misalnya bunga itu masih masuk ke keluarganya daun gitu ya. Nih, jadi itu masih sama aja. Kecuali kalau misalnya teman-teman ini elemennya itu sekarang daun. Besok misalnya mau apa ya? Bola misalnya. Itu kan gak nyambung banget gitu. Apalagi untuk pemilihan elemennya itu harus disesuaikan dengan produknya teman-teman. Kita kan nggak mungkin ya kalau misalnya nyimpen bola di produknya makanan misalnya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman juga harus bisa atau pandai memilih elemen yang disesuaikan dengan produknya teman-teman kayak gitu. Nah, mungkin segitu aja sih untuk materi dari aku hari ini. Semoga apa ya, apa yang aku sampaikan teman-teman memahami dan langsung dipraktekin, karena mau kapan lagi gitu prakteknya. Sementara akun kompetitor, teman-teman yang di luar sana itu udah pada maju gitu, udah wah desainnya itu udah bagus banget gitu. Sedangkan kita belum gitu. Termasuk aku gitu ya, aku juga masih belajar gitu ya. Nah, kita sama-sama belajar, kita juga harus bisa bukan menyaingi ya, tapi kayak lebih ke kenapa sih orang lain lebih bagus gitu, sedangkan kita enggak. Nah, jangan ada pemikiran kayak gitu. Kita juga bisa lebih bagus dari orang lain, lebih baik dari orang lain, asal kitanya mau belajar. Nah, jadi pesan dari aku, teman-teman jangan lupa praktekin, jangan lupa berhenti belajar, karena ya belajar itu kalau misalnya di sekolah tuh ya penting banget gitu, karena sepinter-pinternya murid gitu ya, kalau dia nggak belajar dia nggak akan dapet prestasi yang bagus. Dan mengganggu waktu istirahatnya teman juga.
semoga bermanfaat. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau kembali nih ke Teh Iis. Teh Iis. Oke, makasih banyak ya Teh Atik udah sharing ilmunya Ada nih. suaranya. Teh Iis gak ada suaranya ya, Teh Iis? Sekarang udah ada Teh Atik? Nah. Udah ada? Oh iya nih, aku mau ngingetin nih ke teman-teman semua. Kalau misalnya, Kak, aku lagi sibuk-sibuknya nih. Aku misalnya males nih kalau misalnya belajar kan yang nggak mau ribet, yang mau hemat waktu, tenaga, dan kuota ya gitulah pokoknya. Aku mau tinggal nerima jadi gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan template dari Yuka Indonesia nih. Dan khusus teman-teman yang masuk Zoom hari ini, aku kasih voucher diskon 50.000 untuk teman-teman beli template dari Yuka. Harganya terjangkau ya, Teis? Teis. Sangat terjangkau. Apalagi buat newbie kayak kita ya. Ya, Teis, nggak ada suaranya ya. Mungkin kendalanya jaringan ya, teman-teman. Nih, jadi kalau misalnya teman-teman mau order template-nya nih aku punya beberapa contoh desainnya. Nih, Fashion Man. Nih ada Fashion Woman. Nih Fashion Woman, bagus-bagus ya desainnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman beli template dari Yuka, teman-teman tinggal masukin aja foto produknya. Nanti teman-teman tinggal ganti aja kata-katanya. Katanya boleh dikopas ke sini. Teman-teman tinggal masukin produk mana yang 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 bisa dijadikan testimoninya gitu. Nah, atau enggak misalnya foto produk doang nih, teman-teman tinggal ganti aja sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini tuh linknya itu bebas digunakan kapan aja ya, nggak ada batas waktu. Nah, ini dengan membeli template dari Yuka, teman-teman bisa full untuk stok desain gitu untuk 1 bulan. Nah, rekomendasi banget ya, Teis. Kalau misalnya, Teis sudah ada suaranya belum? Coba mau cek di teman-teman ada suaranya nggak? Ini ada yang nanya warna dasar bisa diganti. Ya Kak, warna dasarnya bisa diganti ya. Warna dasar dari si template-nya ini bisa diganti. Ada ya. Mungkin Teatik volumenya belum dibesarin, boleh coba dibesarin Nah, volumenya. sudah ada TIIS. Hah? Nggak ada. TIIS-nya nggak ada suaranya ya? Mungkin di teman-teman mah ada ya. Kayaknya Teatik. Nah, Enggak. TIIS baru ada. Oke. Gimana nih TIIS kalau teman-teman mau beli template dari Yuka? Gimana nih caranya? Caranya gampang banget nih teman-teman, tinggal ke link yang aku share di kolom chat ya. Nah, teman-teman boleh akses di situ. Nanti langsung nge-link ke CS-nya Yuka. Suara Teis ada jelas? Iya, alhamdulillah. Oke. Mungkin udah terlalu malam ya, Teatik ya. Takut teman-temannya pengen istirahat nih. Jadi kita sampai sini aja dulu belajarnya. Insya Allah nanti Teatik tim komunitas undang lagi buat ikut webinar ya, buat isi webinar lagi. Nah, makasih banyak buat Teh Atik yang udah sharing ilmunya. Semoga menjadi amal jariah. Setiap teman-teman praktekin nih ilmu dari Teh Atik, semoga jadi amal jariah buat Teh Atik. Semoga bermanfaat. Oke, makasih juga buat teman-teman yang udah nyempetin hadir nih di webinar malam ini. Keren banget nih teman-teman udah
mengenyampingkan waktu istirahatnya gitu. Padahal kan teman-teman tuh banyak yang berpikiran kayak udahlah nanti lagi aja gitu nunggu rekaman. Tapi ini keren banget teman-teman udah nyempetin waktunya malam ini. Nah, buat yang tadi telat masuk, gak usah khawatir teman-teman karena nanti aku bakal share di grup untuk recordnya ya. Sekali lagi buat teman-teman tadi yang mau jasa template-nya ya, jasa pembuatan template ya Teh Atik ya, boleh ke link ini. Oke, ada promo spesial tuh dari Teh Atik 50.000 katanya. Wih, ini harganya udah murah, dimurahin lagi sama Teh Atik karena spesial member nih. Makasih banyak ya Teh Atik. Iya. Oke, terima kasih sharing ilmunya Kak Atik. Linknya mana ya Kak? Oh, kayaknya ketumpuk nih. Aku kirim lagi ya. Teis. Ya. Aku mau foto dong sama teman-teman di sini. Aku kan baru kenal nih sama teman-teman di sini. Aku pengen ada apa ya? Boleh. Dokumentasinya. Teman-teman boleh on kamera ya. Ayo buat kenang-kenangan nih. Nanti di-share fotonya di grup ya. Buat teman-teman upload juga nih di sosial medianya. Update habis kelas bareng KBM gitu. Oke, boleh on cam ya teman-teman. Terima kasih Teh, sama-sama Kak Aries. Udah ya Teh Atik? Boleh mulai aja. Oke, kita mulai ya sesi fotonya. Sebentar. Nih. Nah, Karisna, Kak Adinda udah cantik nih, udah on cam. Ini Redmi 9 siapa ya? Ayo Kak Ade, siapa ya? Kak Ana, Kak Vinda, on cam. Oke, udah siap Teh Atik? Udah. Satu, dua, tiga. Nah. Wih, ya, udah. Makasih banyak ya Teh Atik. Nanti fotonya insya Allah di-share bareng sama rekamannya. Jadi teman-teman bisa update status nih. Wih, habis kelas bareng KBM nih, bareng Teh Atik. Oke, makasih banyak ya teman-teman. Semoga bisnis teman-teman makin berkah, berlimpah, makin besar, makin melesat pokoknya, melesat jauh 2 kali lipat dari mentor-mentor teman-teman gitu. Amin, makasih doanya. Sama-sama. Mungkin sekian dari aku dan Teh Atik. Mohon maaf ya teman-teman bila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman, mohon dimaafkan. Oh ya, satu lagi nih. Teman-teman kan udah nyimak Zoom-nya gitu dari awal sampai akhir ini. Sia-sia kalau teman-teman nggak praktekin. Makanya biar teman-teman praktekin, aku kasih PR ya, mau? Nanti teman-teman, aku kasih PR. Nanti teman-teman boleh nih langsung praktekin, boleh malam ini, atau biasanya kalau Allshop itu subuh ya mulai beraktivitasnya gitu. Boleh bikin desain subuh nanti, insya Allah sama admin KBM dibantu di, apa ya namanya, bantu di nilai lah, dikoreksi. Nah, dibantu dikoreksi sama admin KBM. Kalau ada kendala atau yang mau ditanyakan boleh banget nanti share di grup ya teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.